kamu jangan sembarangan ngomong soal Willa ya. Sembarangan gimana? Aku ngomongin fakta. Yang mutusin hubungan juga kan si Willa. Kamu mikir deh. Dengan semudah itu dia memutuskan hubungan sama kamu. Jangan-jangan dia udah punya pacar buat gantiin kamu. Diam! Tuh kan, dia mau lagi. Jangan-jangan di perutnya ada apa-apa. Sini deh aku rutin. Gak usah munafik deh. Kamu beneran hamil kan? Kok bisa sih kamu hamil? Padahal kan di statusnya single. Anak di luar nikah ya. Apaan sih? Alina! Alina! Ngapain kamu godain suami saya, ha? Alina! Aku kangen banget sama kamu, Mas. Aku juga kangen sama kamu, Willa. Kangen sekali sama kamu dan Kejora. Aku mohon kalian kembali ke Jakarta ya. Kembali ke Jakarta. Ibu udah banyak berkorban perasaan demi aku. Dan sampai sekarang pun aku masih bikin ibu khawatir. Hasil lab menunjukkan kalau ibu mengalami gejala kanker. Terus saya harus gimana, Dok? Penyakit itu masih bisa disembuhkan kan? Saya belum bisa pastikan sekarang karena kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Apa benar sakit yang aku rasakan selama ini adalah karena kanker? Nggak mungkin, ini semua nggak mungkin. Semoga ini semua salah. Jora. Ibu. Papa udah pulang? Udah. Iya gimana? Hasil labnya udah kamu ambil kan? Hari ini keluarnya? Iya, udah Bu. Baik-baik aja kok semuanya. Serius kamu? Alhamdulillah ya Allah. Jora, ibu dari kemarin-kemarin gak bisa tidur tau gak? Mikirin terus hasil labnya kayak gimana. Tapi sekarang ibu udah lega. Iya, mungkin aku sering pingsan karena aku lagi hamil aja, Bu. Maaf ya, Bu. Aku terpaksa bohongin ibu lagi. Aku nggak mau ibu terus-terusan dibebani sama aku. Bu, tolong jangan usir kami, Bu. Silakan kamu pergi dari sini. Bu, ini semua salah paham. Apa? Salah paham kamu bilang? Lihat, anak saya sampai muntah-muntah di rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa sama anak saya, istri kamu saya tuntut. Ibu, tolong bersabar, Bu. Sudah, kamu gak usah banyak bicara. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Dengar ya, uang kamu saya balikin. Dan ingat, kalau terjadi apa-apa, saya akan tuntut istri kamu ke meja hukum. Dengar kamu itu. Bu, tolong dipikirkan ini cuma salah paham. Pergi! Bu. Kamu pergi dari sini! Bu. Pergi! Pergi kamu! Adek Rafa jangan pergi ya. Adek jangan ninggalin Mama. Mama itu kangen sama Adek Rafa. Sini duduk deket Mama. Nah, Adek pintar. Mama kangen sama kamu. Kamu nggak boleh pergi. Mama nggak bisa hidup tanpa kamu. Adek Rafa harus makan banyak supaya Adek cepat besar seperti Abang Raka, ya. Ayo makan. Iya. Mama janji, Mama nggak akan nangis lagi. Tapi Adek Rafa mau makan ya. Ayo sayang, makan sama Mama. Ayo. Pak,
Tolong Bapak kasih perhatian ke Ibu Bapak, supaya Ibu Bapak tidak berhalusinasi terus. Iya, Sus. Saya akan perhatian terus ke ibu saya, Sus. Mama kangen. Ayo sini. Sini. Raka, kebetulan kamu datang. Itu bilangin sama adik kamu supaya dia jangan pergi ninggalin mama. Mama nggak bisa. Mama nggak bisa hidup tanpa dia. Bilangin supaya dia nggak pergi. Ma, ada Raka yang akan selalu jagain Mama. Jadi Mama nggak usah mikir-mikirin adik lagi. Karena adik kan udah meninggal, Ma. Apa kamu bilang adik sudah meninggal? Itu Rafa. Raka, kamu tuh jahat. Kamu sebagai kakak kamu tuh jahat. Kamu bilang adik kamu sudah meninggal, dia tuh masih hidup. Seharusnya kamu jaga dia, bukan bilang dia meninggal. Kamu udah nyumpahin dia, kamu jahat. Dia nggak meninggal, dia nggak meninggal. Dia nggak meninggal. Dia nggak meninggal. Adik sini, adik sama mama, adik jangan pergi. Adik sini, bilang, ayo bilang. Bilang sama adik Rafa biar dia pulang. Ayo sayang, itu sini. Ayo sini nak. Mama adik kamu kesini cepetan. Mama itu sini adik, ayo ikut mama. Bilang dong Raka, bilang ikut sini. Dia mau pergi. Oh, sini. Rafa jangan pergi. Rafa jangan pergi. Nah, Adek Rafa, sekarang kita jemput Abang Raka ya. Abis itu kita ke mall beli mainan, ya? Iya, Ma. Anak pinter. Yuk, kita masuk. Anak pinternya Mama. Ayo masuk sayang. Ini jangan dilepas ya. Adek duduk yang manis. Rafa sayang. Rafa bangun nak. Rafa bangun nak. Rafa bangun. Rafa bangun. Pak, tolong anak saya, Pak. Bu, tolong anak saya. Mama, kita bawa korbannya ke rumah sakit yuk. Jangan. Jangan, Pak. Jangan. Udah biarin aja. Nanti yang ada kita digebukin warga. Udah gitu kita ditangkap polisi. Udah nggak usah. Kamu lihat itu ibu-ibu itu. Nggak usah. Nanti juga ada yang tolongin mereka. Udah, nggak usah. Udah, ayo. Kasihan dia bisa kehilangan anaknya, Mama. Udah nggak usah.
Nanti kita malah kena masalah. Pak, tolong anak saya. Tolong anak saya, Pak. Kamu bangun, nak. Rafa. Rafa. Mama kangen sama Rafa. Rafa tuh anak yang manis. Pak, kamu dari mana aja sih? Kenapa emang? Enggak, aku tanya kantor. Katanya kamu ke Bandung. Iya, kamu ke Bandung. Iya. Ngapain? Aku ketemu sama Wila dan Kejora. Kan aku cerita, aku mimpi buruk tentang Kejora. Aku khawatir aja. Aku coba ajak Wila sama Kejora kembali ke Jakarta. Nyebelin banget sih. Pakai ditengok-tengok segala. Tapi kalau aku marah-marah terus, aku akan kehilangan Mas Agung seperti dulu. Ya udah sih, biarin aja. Mungkin mereka emang butuh waktu buat ketenangan. Mama. Kenapa? Sayang, kenapa sayang? Ada apa? Alina kenapa? Sayang. Coba cerita sama mama. Kenapa kamu nangis sayang? Aku habis ribut sama Adit. Terus aku curiga dia tuh selingkuh sama anak pemilik kontrakan. Selingkuh? Kurang ajar. Papa. Sabar. Alina, Adit itu bener-bener selingkuh atau ini kamu hanya curiga aja? Ma, aku ngeliat kok dia sama Adit. Aku udah kasih dia pelajaran, tapi Adit tuh malah ngebelain dia. Nanti papa yang akan kasih pelajaran ke Adit. Kamu tenang aja, ya. Pak, tunggu dulu. Belum tentu Adit selingkuh. Kalau enggak gimana? Kan malu-maluin. Mama aku malah ngebelain Adit sih, Ma. Mama bukannya belain dia sayang, cuman kalau kalian mau nuduh dia selingkuh, kalian harus punya bukti yang kuat. Alina, tunggu dong Alina. Mulai lagi anak itu. Kamu lihat aja Aditya. Apa yang bisa aku lakukan terhadap kamu. Adit? Kamu kok bawa kabar segala? Kamu sendirian? Ada apa, Dit? Aku diusir dari rumah kontrakan, Bu. Karena Alina mau mukul anak dari pemilik kontrakan itu. Kok bisa? Memang apa yang terjadi? Alina menuduh aku selingkuh. Astagfirullahaladzim. Kamu jelasin dong sama Alina. Sudah, Bu. Aku sudah berusaha untuk jelasin semuanya sama dia. Tapi Alina kebawa emosi. Dia gak bisa mengendalikan diri, Bu. Setiap masalah yang ada di rumah kami, semua diselesaikan dengan emosional. Sekarang Alina ada di mana?
Alina kembali ke rumah orang tuanya. Ya kamu jemput dong. Gak bagus suami istri terpisah seperti ini. Bu, aku lelah. Aku capek. Aku gak tahu kenapa kehidupan aku seperti ini, Bu. Rasanya keluarga aku seperti neraka. Sekarang, Adit butuh waktu untuk menenangkan diri. Maaf ya, Bu. Ya udah. Kamu istirahat dulu ya. Ibu. Bu. Ya. Berangkat, Nak? Iya, Bu. Aku mau berangkat. Sekalian aku mau pamit. Aku ada tugas di luar kota 1-2 hari ya. Hari ini banget berangkatnya? Iya, ini aku udah bawa bajunya. Jora, kamu kan belum sehat betul. Bu, tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Ya. Ya udah, tapi kamu di sana hati-hati ya. Jangan kecapean, Ibu nggak mau ada apa-apa lagi sama kamu. Iya, Bu. Jangan lupa kabarin Ibu. Ibu maafin aku. Aku terpaksa bohong. Sebenarnya hari ini aku mau jalani pemeriksaan lanjutan dan harus nginep di rumah sakit selama beberapa hari. Tapi aku nggak mau bikin ibu khawatir. Loh, kok kamu malah bengong? Ayo berangkat, nanti kamu telat. Ya udah, aku berangkat ya, Bu. Iya, iya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Email dari Kejora. Padahal tuh aku lagi kangen sama kamu. Tapi kamu malah nggak masuk. Oke, aku izinkan. Suster, Ya, saya mau check up untuk kelanjutan kehamilan saya. atas nama siapa ya, Bu? Kejora. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Baik, silakan Ibu menunggu di ruang tunggu saja, Bu. Ya, makasih ya, Suster. Suster, semoga semuanya baik-baik aja. Mumpung lewat jalan sini, aku mampir dulu deh ke restorannya Bila. Sekalian mau melepas kangen. Dai, kita ke restoran Bu Wila ya.
Baik, Tuan. Loh, Day, ini restoran baru kebakar. Kamu tahu nggak? Maaf, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Kok nggak ada yang laporan ke saya? Jang! Pak Bos. Restorannya Bu Wila kebakaran. Kenapa nggak ada yang bilang ke saya? Apa yang terjadi? Emang waktu itu restorannya emang kebakaran. Dan sepertinya sih, itu emang sengaja dibakar. Ujang sudah bilang sama Bu Bos untuk lapor aja ke polisi. Malah dia bilang gak mau memperpanjang masalah ini. Nggak mau memperpanjang gimana? Kalau memang Bu Wila tahu ada orang dengan sengaja membakar restorannya, seharusnya lapor aja sama polisi. Jangan takut, kan ada saya. Aduh, kok Wila juga nggak ngomong lagi. Kamu tahu siapa yang bakar restorannya? Jak, kamu jangan diam aja. Kamu cerita sama saya. Kalau memang kamu tahu siapa orangnya, ngomong. Waktu itu emang Bu Tias datang ngancem Bu Bos. Dan Bu Tias terang-terangan menekan dan mengintimidasi Bu Bos. Jadi emang iya, Bu Tias emang ngaku sendiri bahwa dia yang membakar restoran kita. Atas nama Bu Tias saya minta maaf. Iya, Pak. Nggak ada korban jiwa? Tidak, Pak. Kamu nggak apa-apa, nggak luka-luka? Enggak, Pak. Ya. Ya udah, Ujang pulang dulu ya. Mau pulang kampung. Bye, Bos. Jang! Permisi, Non. Ada tamu yang mencari Non Alina. Siapa? Pak Polisi, Non. Polisi? Iya. Pak, ada apa ya? Saudari Alina, maksud kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan surat ini kepada Anda. Ini surat apa? Surat tuntutan dari Saudari Karin, karena Anda telah melakukan kekerasan, fitnah, dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban. Aduh, gimana ini? Aku nggak mau di penjara. Kalau begitu kami permisi. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Sekarang jawab aja jujur ya pertanyaanku. Apa maksud dan tujuan kamu membakar restorannya Wila? Apa kamu bilang? Kamu nuduh aku sembarangan ya? Siapa yang bilang sama kamu Wila? Jawab aja pertanyaanku dengan jujur. Gimana aku mau jawab dengan jujur? Aku aja nggak tahu siapa yang ngasih tahu kamu. Pasti si Wila deh udah mau fitnah aku supaya kamu marah sama aku kan? Wila nggak fitnah kamu. Aku tahu bukan dari Wila. Aku tahu dari orang lain. Ya dari siapa? Aku nggak terima dong main dituduh-tuduh gitu aja. Ya tolong kamu jawab aja. Seperti kamu ngaku ke Wila kalau kamu yang udah bakar restorannya. Siapa sih yang bilang sama kamu kayak gitu? Aku mau tuntut dia. Justru tuntutan itu akan berbalik ke kamu, Ma. Kamu tahu nggak yang ngomong ke aku siapa? Dia adalah saksi kebakaran itu. Alina. Ma tolong aku dong, Ma. Hah? Alina, sayang kamu kenapa? Ma, tadi polisi datang ke rumah terus aku dikasih surat tuntutan. Hah? Polisi? Udah kasih kamu surat tuntutan? Kenapa kok bisa gitu, sayang? Dari itu loh, Ma, anak si pemilik kontrakan. Waktu aku bilang aku ngasih dia pelajaran tuh, aku kelepasan dan aku benar-benar ngajar dia. Ma, tolong dong, Ma, aku nggak mau di penjara, Ma, aku takut.
Aduh sayang, kok bisa ada-ada aja deh. Ya udah gini. Mendingan kamu pulang dulu ke rumah mama ya. Jadi nanti biar mama dan papa yang beresin ya. Biar papa kamu yang beresin semuanya, oke? Oke. Udah deh mas. Nggak usah ngurusin hal-hal yang nggak penting. Lihat nih anak kita, denger nggak tadi? Dia lagi ketimpa musibah. Mendingan urusin ini dulu. Ya seharusnya juga kamu jawab aja dengan jujur. Kamu tuh kenapa sih selalu nuduh aku jadi orang jahat? Kalau aku mau jahat sama kamu, aku udah tinggalin kamu dari dulu dan gak akan stay sama kamu yang udah ngehianatin aku. Ini yang selalu kamu jadikan senjata. Kamu tuh kebiasaan, tau gak? Pulang sekarang. Pulang. Alina. Mama. Sayang. Mama bakal tolongin aku kan, aku takut. Iya, kamu tenang aja. Kan pengacaranya papa yang akan membereskan ini semua. Ya, serahkan aja. Lagi pula kamu lagi ada masalah. Kenapa bukan suami kamu yang ngurus? Terus kenapa juga suami kamu gak jemput? Lalu kenapa Adit bisa nggak tahu kalau kamu dituntut? Ya aku belum cerita sama dia. Ya udah deh, Pa. Lagian kamu kenapa gitu banget sih sama anak? Emang kamu pengen Alina di penjara? Ma, aku sekalian mau nanya sama mama sama papa, tapi kalian harus jujur ya. Nanya apa sih? Waktu aku koma, beneran Aditya nggak ngehianatin aku sama sekali. Iya nggak tuh? Ma, please kalau emang itu beneran, mama ngomong aja sama aku jujur. Enggak sayang, Aditya nggak hianatin kamu. Iya, kenapa harus tanya itu terus sih? Istirahat sayang, ya? Nggak usah pikirin macam-macam. Ya udah, aku ke kamar deh. Ya. Pa, lihat kan? Alina masih aja insecure, takut ditinggalin sama Adit. Udah mendingan Willa sama Kejora nggak usah kesini dulu deh. Kamu mau nanti Kejora digodain lagi sama si Adit? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dit. Iya, Bu. Ibu udah bikinin minum buat kamu. Makasih ya, Bu. Ada apa, Bu? Sampai kapan kamu mau diemin Alina? Jemput dia dong. Kalau dia memang lebih nyaman tinggal di rumah orang tuanya, ya kamu tinggal aja di sana, Dit. Nanti aja ya, Bu. Adit masih butuh waktu. Sampai kapan? Kamu sebagai suami harusnya kamu punya inisiatif untuk memperbaiki pernikahan ini. Ibu mau tanya sama kamu. Kamu masih cinta sama Kejora? Bu, Adit lagi capek. Nanti kita bahas ini ya, Bu. Adit mau ke kamar. Udah dong, Bu. Jangan gitu dong mukanya. Mana senyumnya Ibu? Mana senyumnya? Masa anaknya pulang kerja capek-capek ibunya nggak senyum sih? Udah sana. Ya, Bu. Mandi bau. Iya, bau. Dari kecil juga tahu kan baunya. Gimana sekarang kabarnya Kejora? Apa Adit dan Kejora masih berhubungan diam-diam? Sebaiknya aku telepon Willa saja.
Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Wila. Apa kabar Bu Wila? Alhamdulillah baik. Duh, saya surprise banget nih dapat telepon dari Ibu. Gimana Bu? Sebenarnya saya lagi bingung Bu Wila. Tapi saya nggak tahu mesti cerita sama siapa. Memangnya ada apa Bu? Ini tentang Adit dan Alina. Rumah tangga mereka lagi ada masalah. Sebelumnya saya minta maaf Bu Wila. Apa Adit dan Kejora masih saling berhubungan? Bu Yani, kalau soal itu saya pastikan nggak benar Bu. Karena Kejora sama Adit udah lama nggak berhubungan kok. Jadi masalah Adit dengan Alina pasti nggak ada hubungannya dengan Kejora. Maafkan saya Bu Wila. Saya nggak bermaksud apa-apa. Gimana kabar Kejora? Kejora sekarang mengandung anak Adit. Alhamdulillah, Kejora baik-baik aja, Bu. Alhamdulillah. Sampaikan salam saya sama Kejora ya Bu Wila. Maaf kalau saya sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa nasib anakku harus begini? Kenapa dia harus mengandung anak dari suami kakaknya sendiri? Dokter, gimana hasilnya? Ibu yang sabar ya, karena hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan kalau ibu beneran sakit kanker. Gak mungkin dok, gak mungkin dok. Dok, ini gak parah kan dok? Lumayan, karena ibu mengidap leukemia stadium 2. Dokter, saya harus gimana dok? Gimana dengan kandungan saya dok? Mau nggak mau, ibu harus melakukan kemoterapi. Dan kandungan ibu harus dikuret. Karena penyakit ini sangat berbahaya. Sangat berisiko bagi kandungan ibu. Dokter, saya nggak mau dok. Saya kan udah bilang saya nggak mau dok. Saya ingin mempertahankan anak saya dok. Itu sangat berbahaya buat ibu. Nyawa ibu bisa terancam. Ya dok, saya nggak peduli dok. Yang penting anak saya selamat dok. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Saya mohon dok, tolong lakukan sesuatu ya dok. Baik ibu. Yang penting saya udah kasih tahu resiko dari awal. Terima kasih ya dok. Ya sudah, sekarang ibu bisa pulang. Nanti saya akan jadwalkan untuk kemo dan pemeriksaan yang selanjutnya. Ya, makasih dok. Ini pasti sukses. Pak, Aditya. Ya Pak. Saya minta kamu pelajari perusahaan yang ikut kerjasama dengan perusahaan kita. Bisa kan? Siap, bisa Pak. Kita akan kerjasama dengan PT Raka Jaya. Raka. Kok kayak nama sahabatku ya? Duit? Duit apaan? Ya duit lah, bagi gua duit. Dit, Ajar lo berdua apaan? udah, kita kabur. Ayo Raka. Gimana ya kabar Raka sekarang? Udah lama banget aku nggak kontakan sama dia. Padahal dulu kita deket banget. Aku jadi nggak enak karena lupa sama sahabat sendiri. Dit, Iya Pak, gimana? ini filenya. Iya Pak, baik. Nanti aku periksa dulu semua profil dari PT Raka Jaya Pak. Saya minta kamu mewakili saya dalam kerjasama itu. Tapi sebelumnya, kamu baca dulu profil perusahaannya. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Saya akan mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Baik, saya akan tunggu kabar gembiranya. Ya.
Permisi. Ini perhatian untuk semuanya. Saya mau memperkenalkan putri saya, terutama bagi kalian yang baru-baru di sini. Putri saya Alina. Dia baru aja sadar dari komanya dan sudah siap untuk kembali kerja di sini. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti apa yang menjadi perintah dia. Karena saya akan angkat Alina menjadi wakil CEO menggantikan posisi Aditya yang sudah resign dari perusahaan ini. Oke? Astaga, ngapain papa pakai bahas nama Adit? Aku kan lagi mau lupain Adit, ini malah jadi keinget terus. Alina, kenapa bengong? Sudah siap melakukan seluruh aktivitas dan pekerjaanmu? Siap kok, Pak. Oke. Ya, Papa antar. Daripada aku mikirin Adit, mending aku mikirin kerjaan aku yang banyak ini. Kalau kerjaan aku banyak, kayaknya perlahan aku bisa lupain Adit. Aku nggak mau mikirin dia dulu, demi perusahaan Papa. Ya Allah, kenapa semuanya menyerangku secara bertubi-tubi seperti ini? Belum selesai satu masalah, sekarang udah ada masalah baru lagi. Apa nggak cukup Engkau berikan hukuman padaku, ya Allah? Anakku, maaf ya sayang, ibu nggak bisa lindungin kamu dari hujan. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Kesehatanku pasti semakin memburuk dan ibu pasti akan tahu tentang penyakit aku. Aku harus gimana? Semoga keputusan aku untuk mempertahankan kandungan ini keputusan yang tepat. Aku gak peduli kalau memang aku harus kehilangan nyawa demi jalan anakku ini. Mungkin kematianku nanti bisa menghapus semua dosa yang sudah kulakukan dan bisa merubah keadaan keluargaku jadi lebih baik. Semoga gak ada lagi pertikaian antara Tante Tias dan Ibu setelah aku pergi nanti. Dan aku gak akan jadi penghalang antara Kak Alina dan Adit. Mereka akan hidup bahagia selamanya. Aku pasrahkan semuanya padamu, ya Allah. Kejora? Raka, kok di sini? Aku harus sembunyikan penyakitku dari Raka. Kali ini aku harus tahan sendiri semuanya. Kejora, kamu ngapain di sini? Sampai nangis gitu sih? Aku cuma kangen aja sama keluargaku yang di Jakarta. Ya udah, aku antar kamu pulang ya. Kejora, nggak baik untuk wanita hamil di sini, Kejora. Tengah malam hujan-hujanan. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ya.
Semoga Raka gak curiga sama omonganku yang tadi. Semoga Raka percaya sama aku. Maaf ya Raka, aku terpaksa bohong sama kamu karena aku udah terlalu nyusahin kamu. Yang kuat ya nak, kamu harus lahir dengan selamat, biar ibu yang berkorban buat kamu. Au. Kamu kenapa Kejora? Enggak apa-apa, Pak. Pak, kok berhenti? Kamu pakai jasaku. Semoga ini bisa bikin kamu hangat. Kamu baik banget Raka. Aku beruntung bisa kenal sama kamu. Ma? Mama, kemana sih? Lagi ke ruangan papa ya? Aku cari sendiri aja lah. Ini ada satu, semoga isinya kosong. Oke. Kok malah mati laptopnya? Baterainya habis lagi. Udahlah, aku bawa ke ruangan aku aja. Oke. Ini filenya siapa ya? CCTV sangat amat rahasia. Ngapain mama punya file rahasia? Isinya apaan sih? Loh, ini kan tanggalnya waktu aku masih koma. Jadi Aditya sama Kejora pernah kerja bareng di sini. Kok nggak ada yang pernah cerita sih sama aku? Ya Allah Kejora, kok kamu bisa sampai pas aku begini sih? Dari mana sih kamu, Nak? Tadi aku di jalan pulang kehujanan, Bu. Terus aku udah di bawah pohon. Tiba-tiba ada Pak Raka. Oh gitu. Nah Raka, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya udah, kamu sekarang langsung mandi ya pakai air hangat ya. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Nanti kasihan bayinya, ya. Pak Raka, ini jaketnya, jasnya. Makasih ya. Sama-sama. Bu, aku mandi dulu ya. Ibu antar? Enggak usah. Bu, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Sebentar, Nak. Ya, Bu. Tadi gimana acara kantor yang di luar kota? Udah beres kan? Acara kantor di luar kota? Kita nggak ada kerjaan, Bu, di luar kota. Lah, kata Kejora ada. Jadi gini, Kejora itu kemarin-kemarin ini izin sama ibu. Katanya mau ada acara untuk urusan kantor di luar kota selama 2 hari. Makanya dia baru pulang hari ini. Enggak, Bu. Justru Kejora izin sama saya nggak bisa masuk karena ada acara keluarga.
Kok Kejora bohong ya? Jadi dia kemana sebenarnya? Apa jangan-jangan Kejora ketemu Adit diam-diam? Kok Kejora bohongin aku dan ibunya ya? Ada apa sebenarnya ini? Ya sudah nak, nanti ibu akan tanya sendiri aja langsung ke Kejora. Baik Bu. Iya. Nah, saya pulang ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak, hujannya besar sekali. Iya. Ibu kenapa? Selama 2 hari ini kamu dari mana? Loh, kan aku udah bilang sama ibu aku ada kerjaan selama 2 hari. Jangan bohong. Ibu nggak mau kebohongan kamu nantinya jadi masalah lagi. Kamu ingat kan? Terakhir kali kamu bohong sama ibu ternyata kamu sama Adit dan akhirnya kamu hamil. Ibu, kok dia ungkit lagi sih, Bu? Kemarin Bu Yani telepon ibu. Dia kasih tahu hubungan Alina dan Adit sedang bermasalah. Dan mereka sampai pisah rumah. Jadi ibu minta kamu jawab jujur, Jora. Apa kemarin kamu pergi lagi sama Adit? Bu, demi Allah aku nggak ketemu sama Adit. Ibu nggak percaya kalau nggak ada bukti. Kamu udah bohongi ibu sama Raka. Kata Raka kamu izin gak kerja karena ada urusan keluarga. Tapi kamu izin sama ibu katanya ada urusan kerja. Jadi kemana selama 2 hari ini kamu pergi ya? Kemana Jora? Jawab dong. Kamu jangan bikin ibu emosi. Jora. Kenapa kamu diam? Jawab ibu. Kalau kamu nggak mau jawab, ibu suruh papa kamu kesini dan tanya sama kamu langsung. Sekalian aja, biar papa kamu tahu kalau kamu tuh lagi hamil. Mau? Ibu tunggu ya. Apa ini? Apa? Maafin aku ya, Bu. Aku bohong sama ibu. Sebenarnya aku selama 2 hari itu aku nginep di rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan aku lebih lanjut, Bu. Aku nggak berani bilang sama ibu. Tapi apa? Tapi apa, Jora? Tapi apa ini tolong jelaskan sama ibu. Apa ada yang buruk? Apa ada yang buruk sama penyakit kamu? Hah? Kamu bilang sama ibu kemarin kamu baik-baik aja. Jora jawab, kamu kenapa? Aku kena leukemia stadium 2, Bu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa kamu lakuin ini sama ibu? Kenapa kamu gak cerita sama ibu, Jora? Jora, kamu udah janjikan sejak kita pindah ke sini, kita akan lalunya sama-sama. Masalah apapun. Tapi kenapa kamu kayak gini sih? Kamu udah gak percaya lagi sama ibu kamu ini? Hah? Hah? Terus gimana kandungan kamu? Penyakit ini gak ngaruh apapun kan sama kandungan kamu?
dokter minta aku untuk gugurin kandungan aku, Bu. Aku bilang sama dokter aku nggak bisa, walaupun nyawa taruhannya. Enggak. Zora, ibu nggak mau kamu ninggalin ibu, nak. Kamu dijanji sama ibu kan, kamu akan ninggalin ibu. Jadi tolong Zora, kamu nurut kata dokter ya. Nanti kan kalau kamu udah sehat lagi, kamu udah sembuh, kamu masih punya kesempatan buat hamil, ya? Bu, Ya. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau gugurin kandungan aku, Bu. Kenapa? Bayi ini nggak salah, Bu. Aku harus pertahanin. Aku belum tentu ada kesempatan lagi untuk hamil, Bu. Aku nggak mau. Anggap aja ini salah satu permintaan terakhir aku ya, Bu. Hah? Siapa yang buka laci saya? Aduh, mana flash disknya? Itu kan flash disknya yang ada Adit sama Kejora ciuman. Aduh. Halo, Vika. Cepat ke ruangan saya ya. Iya, Bu. Siapa yang ke ruangan saya tadi? Alina, Bu. Tadi katanya mau ngambil flash disk. Soalnya dia butuh buat save file kerjaannya. Alina? Kok tiba-tiba mati sih? Aku kan mau tahu isinya apaan. Nyebelin deh. Malah sekarang nggak bisa ke play. Aku nggak bisa sih. Ayo dong. Alina, kamu lagi liatin apa? Mah, apa isi rekaman ini? Rekaman itu di dalam flash disk itu? Ya CCTV kantor aja. Kan CCTV untuk sehari-hari kegiatan kantor. Maksud kamu apa sih? Mami pasti bohong kan? Mah, aku udah sekilas ngeliat di sini tuh ada Aditya sama Kejora. Kalau emang ini CCTV kantor, harusnya Mama tuh punya semuanya dong, bukan video yang ini doang. Enggak sayang, itu ada Kejora karena waktu itu Kejora sempat masuk kantor kita kan. Dan itu cuman Mama berhasil waktu itu juga ngeluarin dia, makanya nggak ada apa-apa lagi di situ. Cuman mereka lagi kerja aja. Mama nggak bohong kan? Enggak sayang, kenapa sih kamu selalu bilang Mama bohong sama kamu? Kita kan sama-sama benci sama si Kejora. Kalau ada hal negatif tentang dia, pasti Mama bilang sama kamu. Mama kan butuh dukungan kamu untuk menyerang si anak pelakor itu, ya enggak? Udah sayang, kamu jangan mikir apa-apa ya. Gak ada apa-apa kok di sini. Ya udah, ini Mama cabut ya sekarang ya. Mah, aku udah ngopi file aku loh ke situ. Iya, nanti Mama copy ke flash disk yang baru, oke? Ya. Aku harus cari tahu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada apa dalam rekaman itu? Ma? Pak, hampir saja Alina melihat video CCTV Aditya ciuman sama Kejora. Apa? Terus? Ya dia nggak lihat, karena kan videonya rusak. Aku mau bakar flash disk ini. Bakar. Tapi aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Nanti pas Alina kerja di kantor kamu, bilang sama karyawan kamu jangan pada ngerumpi soal Kejora dan Aditya waktu Alina koma. Ya? Beres, ya. Aku yakin banget kalau Mama tuh bohong sama aku. Alina, cewek itu siapa? Teman kamu?
Bukan. Dia itu saudara tiri aku. Anak dari istri kedua papa. Udah ya, nggak usah dibahas ya. Apa benar kecurigaan aku selama ini? Kalau Jora itu berusaha ngedeketin Adit. Awas aja ya Jora, kalau sampai aku tahu kamu ada hubungan sama Adit, kamu akan nyesel. Halo Alina, gimana kabar kamu? Aku baik. Ada apa kamu nelpon aku sekarang? Setelah lama kamu nyuekin aku. Iya, aku minta maaf karena sudah nyuekin kamu dan bikin kamu sedih. Bagaimana kalau malam ini aku ajak kamu makan malam di kafe, tempat biasa? Aku bisa. Yaudah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Ya udah, makasih ya sayang. Jora, buahnya dihabiskan ya? Iya, Bu. Bu, siapa Bu? Aku takut papa deh Bu. Gak mungkin papa kamu datang malam-malam gini. Biar ibu buka ya. Kamu? Kok kamu kesini nggak ngabarin Mbak sih? Setelah Mbak telepon aku kemarin, aku putuskan secepatnya aku kesini Mbak. Dan sebenarnya aku nggak yakin loh Mbak, kalau Mbak tuh tinggal di sini. Aku nggak yakin. Sekarang gini aja Mbak, mana ada istri seorang pengusaha terkenal, kaya raya, terus tinggal di rumah seperti ini Mbak. Terpencil lagi. Kamu tuh, udah jangan ngomong itu lagi. Jora, coba kamu masih inget gak ini siapa? Siapa ayo? Lupa ya? Om Tio. Om, apa kabar Om? Baik Kejora, kamu tuh terakhir kali kita ketemu nih ya, kamu masih kecil tau gak? Dulu om pangku-pangku, om gendong-gendong, sekarang kamu udah gede kayak gini. Cantik lagi. Makasih. Alah, ibunya siapa? Ya cantik kan anaknya lah. Ya, kamu tuh dasar. Yuk, masuk. Itu ya. Bentar. Ini Kejora lagi hamil, Mbak. Kapan nikahnya, Mbak? Aduh, Kejora, kamu tuh kok nikah gak undang-undang om sih? Wah, nggak bener ini. Ini harus ada resepsi ulang loh, Mbak. Ya kan? Iya, aku udah hamil trimester kedua, Om. Oh. Tapi hamil di luar nikah. Mbak. Jora, kamu masih lemes ya? Ibu antar kamu ke kamar ya? Ya? Iya, Bu. Tio, Mbak mau antar dulu ke Jora ke kamar ya? Iya. Kamu udah duduk dulu aja. Kamu kenapa, Nak? Aku malu, Bu. Malu kenapa? Aku bilang sama Om Tio apa yang terjadi sama aku. Kamu ngapain malu sih? Ibu aja gak kenapa-napa kok. Udah sayang, kamu jangan banyak pikiran, ya? Kalau kamu stres, nanti imun kamu berkurang terus. Udah sekarang kamu istirahat. Ya. Udah. Ibu keluar dulu ya. Kasihan om kamu baru datang. Selamat tidur sayang.
Maaf ya, Yo. Mbak. Kamu udah makan? Sudah, Mbak. Mbak, sebenarnya apa yang terjadi? Mbak minta aku ke sini. Itu ada hubungannya dengan kehamilannya Kejora. Entahlah, Yo. Ya mungkin aku cuma butuh teman bicara aja. Kamu kan adikku satu-satunya. Jadi sama siapa lagi kan Mbak bisa berkeluh kesah? Mbak tahu nggak? Siapa ayah dari bayi yang dikandung Kejora? Mbak kenal? Jadi gini ceritanya. Coba tebak. Siapa? Ini buat kamu. Alina, kamu kenapa sih? Ada masalah? Ditolong kamu jawab jujur sama aku. Jawab apa lagi? Kamu ada hubungan apa sama Kejora? Dit. Kenapa kamu diem? Kamu bukan laki-laki pengecut kan? Adit, kalau kamu diem itu artinya kamu emang ada sesuatu kan sama Kejora? Kamu suka sama dia? Atau kamu cinta sama dia? Hah? Itu semua terjadi karena kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya, aku memang jatuh cinta pada Kejora waktu kamu koma, Alina. Bahkan, aku sudah melakukan perbuatan yang terlalu jauh dengan Kejora. Jawab, Dit. Alina. Dit, aku mohon kamu jawab jujur. Aku nggak mau ada kebohongan lagi di antara kita, Dit. Jawab jujur. Mungkin ini saatnya aku ceritakan semuanya pada Alina. Alina, aku harus jawab apa? Kenapa kamu selalu curiga sama aku? Selama kamu koma, aku dan Kejora tidak ada hubungan spesial. Aku udah minta sama kamu untuk tolong jawab yang jujur, Dit. Cukup, Alina. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya. Kenapa kamu gak bisa percaya? Hah? Aku mulai capek kamu perlakukan seperti ini. Capek. Capek apa sih, Dit? Capek nungguin aku koma, makanya kamu incer Kejora. Iya. Alina, kenapa kamu selalu membawa orang lain dalam hubungan kita? Kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan kita? Kenapa sih? Kamu selalu mencari masalah? Karena kamu tuh gak pernah terus terang sama aku, Dit. Kamu gak pernah jujur ngasih tahu aku semuanya. Sekarang aku sudah jujur sama kamu. Apa yang ingin kamu tahu? Aku dan Kejora, selama kamu koma, tidak punya hubungan spesial. Sampai sini kamu paham? Aku nyesel datang ke sini. Karena lagi-lagi kamu bohong. Alina. Lepasin. Selama kamu gak jujur sama aku gak akan pernah mau ikut kamu. Alina. Dengerin aku. Aku harus jawab jujur apa lagi sama kamu? Aku
Aku sudah katakan semuanya sama kamu. Ya. Saat ini, aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita. Jadi aku mohon, tolong kamu mengerti. Alina, ketika Papa Agung meminta aku untuk berbohong, ketika Mama Tias meminta aku berbohong, ketika semua orang menekan aku untuk berbohong, dan sekarang aku sudah berubah jadi orang yang paling jahat. Aku jahat pada kamu, Alina, dengan membohongimu, dan aku juga jahat pada Kejora. Maafkan aku, Alina. Aku gak akan bisa akui perasaanku pada Kejora. Aku yang salah. Aku yang jahat di sini. Astaga Mbak, serius Mbak? Kejora hamil anaknya Adit. Padahal kan Adit udah nikah sama Alina. Dan sekarang Kejora kena kanker juga. Ya mungkin ini udah jadi garis takdirnya Kejora yo. Tapi Mbak mohon sama kamu ya, tolong jangan ceritakan ini sama siapapun. Iya Mbak. Janji. Janji. Mbak, tapi hubungan Mbak dengan Mas Agung masih baik kan? Hubungan Mbak masih baik sih, alhamdulillah. Ya malah kemarin Mas Agung sempat datang ke sini, minta Mbak sama Kejora untuk balik ke Jakarta, tapi Mbak nggak mau. Mbak nggak mau Mas Agung, Mbak Tias, Alina sampai tahu keadaan Kejora yang sebenarnya. Oh iya, usaha kamu yang di Jogja itu gimana ya? Masih? Aduh Mbak, usahaku bangkrut Mbak. Astagfirullah. Makanya Mbak, aku kesini mau minta tolong sama Mas Agung. Aku mau nemuin dia. Lebih baik jangan yuk, ya. Kamu jangan hubungi dia, apalagi minta bantuan sama dia. Aku nggak mau nanti Mbak Tias kena Kejora lagi yuk. Mbak tenang aja. Aku nggak akan masuk ke wilayah pribadi kalian. Ini murni soal kerjaan Mbak. Apapun itu yuk, udahlah. Mbak nggak mau nanti Mas Agung punya celah untuk datang ke sini lagi, nggak mau. Mbak mohon yuk. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu ngapain di sini? Nungguin kamu. Kamu kenapa baru pulang jam segini? Tadi aku ketemu sama Alina, Bu. Terus gimana? Kenapa kamu nggak pulang sama Alina? Kamu kan janji, katanya hari ini mau jemput Alina dari rumah orang tuanya. Ya kan? Alina malah marah, Bu, sama aku. Kenapa sih kamu nggak berusaha untuk meluluhkan hati Alina? Kamu harusnya berusaha dong, Dit. Ini kan juga salah satu usaha, Bu. Atau sebenarnya kamu udah nggak mau sama Alina karena kamu masih cinta sama Kejora. Ibu ini ngomong apa sih? Kayak nggak bisa menghargai usaha anaknya. Siapa ya? Aku angkat telepon dulu ya, Bu. Ya udah, Ibu bikinin kamu minum ya. Makasih ya, Bu. Ya, halo. Halo, Dit. Ya. Ini dengan siapa ya? Lo masa lo pasti suara teman lo sendiri? Raka? Bener kan Raka kan? Iyalah, Raka siapa lagi emangnya? Ya ampun.
Akhirnya gue bisa tahu kontak lu. Gue bisa baca email lu tuh. Gue juga baru tahu ternyata lu tinggal di Bandung. Kenapa sih? Lu nggak kasih kabar sama gue? Ngilang kayak hantu. Ketemu-temu lah di Bandung. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, makan-makan, ngomongin kerjaan, ngomongin waktu kita SMA dulu, masa lalu. Gimana? Hah, ada waktu nggak lu? Boleh. Ntar kalau gue ke Bandung, gue kabarin lu. Nah, kebetulan kan perusahaan gue, tempat gue bekerja kan kerja sama perusahaan lu. Ya kan? Gue juga gak sabar, pengen tahu bentuk lu kayak apa sekarang. Yang pasti gue masih seganteng yang dulu. So ganteng lu. Yaudah, nanti sampai ketemu ya. Ya udah, gue tunggu ya. Awas lo, nggak datang lo. Yuk, see ya bro. Oke. Ayo, bye. Bandung. Ini jas kamu, Pak. Ya. Mudah-mudahan pergerakan saham stabil hari ini ya. Pasti dong. Ampun. Memalukan. Kenapa, Pak? Ini kamu lihat. Hah? Kamu lihat nih. Oh, ya ampun. Aduh, gimana nih, Pak? Pagi, Ma. Pagi, Pak. Pagi, sayang. Kenapa kok ngeliatin aku kayak gitu? Coba kamu lihat sini. Sini, cepetan. Coba lihat itu. What? Kok bisa masuk berita sih, Ma? Udah. Ma. Udah. Ini malu-maluin banget, aku harus kayak gimana? Udah. Tenang. Alina tenang dulu. Ma, aku nggak bisa tenang dong, Ma. Aku takut. Udah tenang, Pak. Gimana, Pak? Tenang aja. Ini urusan remeh. Oke? Biar pengacara papa yang bereskan. Tuh, dengar kata papa kamu. Biar pengacaranya papa aja yang beresin, ya. Kamu tenang, sayang, ya. Sarapan. Yuk, papa sarapan juga, Ya, yuk. sebentar. Ayo kita sarapan dulu. Yuk, sayang, yuk. Tio. Lah, kemana tuh anak? Olahraga apa ya? Mbak, maaf aku pergi nggak pamitan. Aku mau ke Jakarta nemuin Mas Agung karena aku betul-betul butuh pekerjaan. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Aku akan tetap pegang janjiku, Mbak. Tutup mulut soal Kejora. Tio, bener-bener ini anak. Aktif sih. Tio. Ibu, kenapa? Nih kamu baca deh. Om kamu itu tuh bener-bener bikin ibu kesel. Bu, Om Tio kan udah janji gak bakal ngungkit-ngungkit masalah aku, gak bakal bawa nama aku. Masalahnya Jora, ibu tuh udah bilang sama dia, jangan berhubungan lagi sama papa kamu. Dia malah nekat pergi ke Jakarta buat nemenin papa kamu. Gimana ibu gak kesel coba? Ya gimana Bu, masa kita larang? Om Tio kan mau silaturahmi sama papa. Udah ibu tenang aja, yang penting Om Tio tuh udah janji sama kita. Tapi tetap aja ibu gak suka. Ya sekarang mau gimana pun juga mungkin Om Tio udah sampai Jakarta, Bu.
Ya udah Bu, aku berangkat ya, istirahat ya. Aku berangkat kerja dulu ya. Loh, kok kamu malah kerja sih? Kan kamu harus banyak istirahat, sayang. Bu, aku tuh harus tetap aktif biar aku nggak berasa capek, biar aku nggak berasa sakit. Kalau aku di rumah terus aku jadi berasa capek, Bu. Terus nanti kalau kamu kecapean gimana? Ya kalau aku capek aku istirahat. Ya, menjelang aku kemo aku pengen tetap aktif. Gitu, Bu. Ya udah. Tapi kamu udah sarapan kan? Udah. Ya, aku berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, Selamat pagi, Pak. pagi. Saya mau meeting sama klien saya dari Jakarta. Tolong kamu siapkan ruangannya ya. Siap, Pak. Makasih ya, Rin. Iya, Baraka. Kejora? Kamu udah masuk? Memangnya udah sehatan kamu? Iya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Ya udah kalau gitu kamu ikut meeting sama saya. Saya ada meeting sama klien dari Jakarta. Oh, iya. Tapi kayaknya kamu agak pucet ya. Kamu masih sakit nih ya? Hah? Enggak, Pak. Saya nggak kenapa-napa kok. Beneran ya? Beneran? Ya udah, nanti ya kita meeting bareng-bareng ya. Ya. Masuk. Permisi, Pak. Ya, kenapa dah? Ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya beliau adik Bapak. Perasaan saya nggak punya adik. Tapi suruh dia masuk, saya penasaran. Baik, Pak. Siapa yang ngaku-ngaku sebagai adikku? Silakan, Pak. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Mas Agung. Saya, Mas. Tio. Iya, Mas. Ya Allah, apa kabar, ya? Alhamdulillah, Mas. Saya sehat. Mas Agung gimana? Alhamdulillah, sehat. Duduk. Iya, Mas. Kok mendadak, ada apa? Tapi udah ketemu sama mbakmu kan? Sudah, Mas. Tadi saya berangkat dari Bandung. Oke. Ada titipan dari Wila? Begini, Mas Agung. Saya kesini sebenarnya mau ngebahas tentang pekerjaan. Jadi usaha saya di Jogja itu bangkrut. Dan saya butuh pekerjaan. Mungkin Mas Agung bisa bantu saya untuk bekerja di sini. Gimana ya? Kalau dikasih aku juga belum tahu kerja dia kayak apa. Tapi kalau nggak dikasih, aku nggak enak sama Wila. Karena Tio adik Wila satu-satunya. Mas Agung. Iya. Jadi saya gimana, Mas? Bisa? Oke, sebentar ya. Saya kepikiran ada salah satu posisi. Memang bukan di perusahaan ini, bukan yang pusat, ada di perusahaan cabang yang di sebentar. Saya butuh orang sekalian untuk jadi kepala cabang. Nah, ini bidang advertising, nggak ada masalah? Mas, saya mau ditempatkan dimanapun, saya siap, Mas. Mas Agung, ini saya terima kasih banyak banget. Aman, ya? Aman, Mas. Oke, ada tempat tinggal? Ya, itu dia, Mas. Belum. Tempatin aja rumahnya mbakmu itu. Sekalian jaga restorannya. Bener nih, Mas. Waduh, ini saya terima kasih banyak ya, Mas ya. Nggak ada masalah, ya? Iya, Mas. Oke. Terus, jadi saya kapan mulai? Pak. Ma, lihat Ma, siapa Ma? Siapa kamu? Kamu siapa? Saya adiknya Mbak Wila.
Kamu mau celakakan kakak saya? Mau saya laporin kamu ke polisi? Saya istri pertamanya Agung. Kamu jangan kurang ajar sama saya ya. Oh, rupanya ada yang lagi kesusahan ya. Jauh-jauh datang ke sini. Apa sih kamu? Kamu bisa diam nggak? Aku lagi butuh Tio untuk megang salah satu perusahaan kita, perusahaan cabang yang ada di Cilegon. Apa? Ya kamu dengar sendiri kan? Dia akan kerja di perusahaan kita. Megang salah satu cabang yang di Cilegon. Aku yakin dia nggak kompeten. Tapi mau bilang di depan Mas Agung juga percuma. Mending aku bicara sendiri sama Tio nanti. Di sini? Di sebelah sana, Pak. Oh, oke. Di sini? Di sebelah sana, Pak. Oh, sebelah sana ya? Iya. Oke. Ya, makasih. Kalau begitu saya memberitahu Pak Raka kalau Bapak sudah datang. Oh ya, makasih banyak ya, Mbak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Iya, Rin. Klien yang Bapak tunggu dari Jakarta sudah datang dan sekarang beliau sedang menunggu di ruang meeting. Makasih ya, Rin ya. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Iya, mari. Gimana ya reaksi Adit begitu tahu gue lagi ada cewek yang gue suka? Kejora, kamu disuruh datang untuk ke ruangan meetingnya Pak Raka karena tamunya Pak Raka sudah datang. Oh, Yaudah, nanti saya segera ke sana ya. Ya, kasih ya. Permisi dulu ya. Kliennya nanti seperti apa ya? Orangnya baik atau yang sulit ya? Lihat nanti aja deh. Aditya. Apa kabar lo? Gue sehat, lu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gue pikir gue gak bakal bisa ketemu lagi. Sama, gue juga berpikir kayak gitu. Lu sih, luar negeri gak ada kabar. Nah, tapi kan sekarang kita ketemu, duduk. Bentar, gue ambil laptop dulu ya. Oke. Ngomong kapan lu balik ke Indonesia? Sekitar setahun yang lalu sih, cuma memang gue sibuk banget ngurusin kantor di bokap gue. Tapi sekarang lagi lumayan sih semenjak ada karyawan baru. Lagi aktif banget sekarang. Lu sendiri gimana? Tapi gue senang lihat lo lebih sukses dari gue. Amin. Kayak lu nggak sukses aja. Ya, gue gini-gini aja. Gue cek dulu ya. Kabar nyokap lu gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Lu gimana sendiri? Ya, bokap gue kan udah meninggal. Ya, tapi nyokap alhamdulillah baik. Sorry banget ya, Gong. Nggak tahu. Ya, Oke, gue cek email lu ya. ini project gue setting sendiri semua programnya, terus lo bisa lihat. Gue rasa sih dengan tes lo pasti lo suka nih. Udah deh, pokoknya nih gue nggak usah perlu meeting sama karyawan gue, langsung nggak approve nih kayaknya. Jangan gitu dong. Nepotisme namanya. Lo cek baik-baik deh. Oke, ya. Bentar ya. Kemarin aku habis nemuin Aditya. Aku nanya langsung sama dia, apa hubungan dia sama Kejora. Terus dia jawab apa? Ya dia jawab sama kayak mama. Dia bilang kalau nggak ada hubungan apa-apa.